bisa bertatap muka dengan kalian, dan mungkin baru kali ini juga kalian mengenal saya dan tahu saya dari beberapa orang. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih, puji dan syukur kita kepada Tuhan bahwa walaupun cuaca cukup tidak bagus, tidak bersahabat, namun Pak Fendi bisa menyempatkan diri juga. Terima kasih ya Pak Fendi ya, Tuhan berkati. Nah, ini Pak Fendi ini orangnya luar biasa, gaya anak muda, tapi sudah punya istri dan sudah punya anak. Nah, tapi wajah penampilan masih muda. Saya termasuk iri lihat beliau nih, karena beliau lebih energik dan body masih bisa terjaga. Ya, yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, untuk anak-anakku, perhatikan, Bapak tidak panjang lebar bicara, tapi akan memberikan beberapa nasihat kepada kalian semua. Karena di sini momen yang paling terbaik yang harus saya sampaikan kepada kalian, karena memang saya tidak pernah masuk lagi di dalam kelas, baik itu jurusan apapun, saya tidak pernah masuk, karena saya memang sudah beberapa tahun ini sudah tidak lagi jadi guru. Tapi posisi saya di sekolah masih sebagai humas. Di yayasan saya sebagai ketua yayasan. Jadi saya harus ngomong cukup tegas dengan kalian. Perhatikan, karena kalian adalah anak-anak saya, maka saya harus bicara tegas kepada kalian. Yang pertama, saya harus perjelas. Perhatikan, hal untuk mendatangkan kita kerjasama dengan sebuah lembaga itu bukan hal yang sangat mudah dan hal yang sangat gampang. Nah, yang pertama saya sampaikan kepada kalian, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Fendi mewakili dalam hal ini adalah Yamaha, kalian ikuti dengan baik. Karena ini adalah bekal untuk PSG ya. Nah, bekal untuk PKL atau PSG. Jadi yang biasa ngurus PSG juga itu adalah saya. Nah, kemarin juga yang mengawali kita juga ya Pak. Nah, makanya kita bisa punya hubungan yang baik. Nah, perhatikan anak-anak. Lihat saya akan bicara tegas. Yang pertama saya sampaikan kepada kalian, kita 7 poin saja. Di luar sana, orang tidak melihat, perhatikan, orang tidak melihat otakmu. Perhatikan. Beberapa bulan lalu kita ada mewakili di Yamaha ya Pak ya, dari sekian ratus orang ya waktu itu ya, kita diterima ya, sekolah kita ada ya 2 orang ya. Nah, dari semua sekolah yang ada di Kalbar, beberapa itu yang kerjasama dengan Yamaha, sekolah kita mewakili ada 2 orang. Mungkin kalian sudah lihat di YouTube ya kan? Sudah kan? Ada yang lihat di YouTube? Ada? Nah, sekalian saya promosikan, kalian harus setiap siswa itu subscribe YouTube kita itu yang diposting oleh Pak Yusuf. Hal-hal yang kayak gini nih. Nah, kalau di subscribe, kenapa? Kalau kita sudah mencapai di atas 1000, nanti ada iklan-iklan. Iklan itu nanti akan ada pembayaran. Ada pembayaran, maka ada pemasukan untuk sekolah kita. Nah, jadi nanti kegiatan-kegiatan ini lebih kita matangkan. Nah, jadi saya minta semua kalian untuk subscribe-nya, ya. Nanti buka YouTube, itu subscribe. Jangan hanya nonton doang, tapi subscribe. Supaya apa?
bantu sekolah kita juga, supaya sekolah kita punya nilai. Oke, perhatikan. Saya akan berdiri, karena kalau saya bicara jarang sekali saya duduk. Perhatikan, saya minta kepada kalian jangan hanya tahu begini tangan kalian. Kalian ingin nilai dari guru, tapi kalian tidak pernah beri apa kepada guru. Jangan kalian hanya tahu minta begini, tapi kalian tidak beri untuk sekolah. Salah satu contoh, saya harus tegas karena membekali kalian untuk PKL nanti. Saya melihat kalian di sini kebanyakan kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Tidak mau menghargai orang. Saya lewat, kalian tidak pernah tegur sapa saya. Ya. Dan saya tidak mau itu terjadi kalian di luar juga. Jangan mentang-mentang nanti kalian sudah tahu saya ngomong di sini, baru kalian bisa cari muka dengan saya. Itu namanya kurang ajar. Sudah saya katakan tadi dari awal, orang di luar sana tidak melihat otakmu, tapi orang di sana itu melihat, pertama yang dilihat itu muka kamu nih. Muka kamu sampai kepada ujung kaki kamu orang lihat. Baru orang lihat lagi apa nih, cara bicara kamu. Kenapa kamu tidak bisa terkenal? Kenapa orang banyak tidak mau dekat dengan kita? Karena kamu tidak menghargai orang. Nah, sorry, saya akan ngomong dulu ini. Saya minta maaf dulu Pak Pendi. Saya harus bahas ini. Karena masalahnya saya baru ini masuk di sini Pak. Nah, jadi saya harus tegas ini. Saya gaya belak-belakan. Saya tidak mau anak murid saya atau anak yang dari Cahaya Harapan itu kurang ajar. Nah, yang saya melihat lagi rata-rata, bukan saya sombong, sejak saya sudah tidak ngajar lagi di sekolah, di dalam kelas, banyak anak-anak yang kurang ajar. Bukan berarti guru-guru tidak membantu, tapi karena tidak ada yang berani ngomong tegas, belak-belakan. Kalau saya ngajar, kalian macam-macam, saya sikat kalian. Jangan kalian hanya minta nilai. Sekarang perhatikan, kalian minta nilai dari guru, tapi kalian pernah nggak perhatikan guru ngajar kayak gini? Tuh matanya, pernah nggak mau lihat kayak gini? Orang ngomong di depan, kalian lihat di bawah. Orang ngomong di depan, kalian bicara di situ. Begitu kalian PKL, kalian akan dibuang orang, kerja dibuang orang. Bagaimana untuk menyenangkan hati orang? Ya kayak ini, orang ngomong dilihat, matamu itu tertuju ke mata orang. Jelas? Jelas ya? Yang terlalu banyak. Hati-hati, dunia ini masih berputar anak-anak. Kamu oke hari ini kamu miskin, tapi belum tentu kamu berapa tahun nanti pasti dari orang. Yang menentukan rantai kelas siapa? Guru. Nah, tapi ini bergaya. Baru gak jadi anak kemarin masih punya. Tapi dia bergaya macam orang kaya aja, macam orang hebat ya. Ingat, dunia ini masih berputar. Berbahasa kita orang kampung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka kamu jangan bergaya. Kamu hari ini diri kamu hebat, belum tentu kamu jalan sana pasti ada orang lebih hebat dari kamu, ya kan? Makanya sadar di situ, jangan terlalu sombong. Nah, dengarkan hari ini apa yang disampaikan oleh Pak Fendi, perhatikan, catat, lalu kemudian
konsentrasi, jangan malu bertanya, ungkapkan. Kalau kalian tidak komunikasi, gimana saya mau tahu kamu? Nah, kemarin waktu ngangkat-ngangkat kursi, baru berapa orang yang saya kenal mukanya? Ya kan? Nah, kamu, ya kan? Kemudian kamu ya. Nah, itu. Baru 2 orang. Siapa lagi? Tuh, kamu juga ya. Nah, kamu juga ya. Nah, kita makan bersama, kan? Nah, saya traktir mereka makan. Tuh, ketua yayasan traktir makan di kantin. Kelihatan jahat ya. Tapi sekali lagi ngomong-ngomong gimana? Gimana? Baik. Betul kan? Ayo, lihat. Itu yang saya maksud. Kita yang harus memulai. Jangan orang yang memulai. Kalian mau tahu isi hati orang, tapi yang mulai ngomong. Paham? Paham? Kamu mau menyenangkan hati guru, kamu dulu yang senangkan hati guru itu. Paham anak-anak semua? Ya. Nah, sama nanti kamu waktu praktek, kamu ditempatkan di Yamaha, ambil hati orang pemilik Yamaha itu. Kalau kamu sudah bisa ambil hatinya, kamu nanti menjadi orang yang paling terbaik. Dulu, kamu orang melihat kita bukan pintar yang dicari. Enggak. Kalau kamu sudah belajar itu agak-agak bodoh, agak-agak bodoh rasanya, jangan minder. Paham anak-anak? Jangan minder, jangan malu. Lakukan aja. Caranya gimana? Ikuti arahan orang. Senangkan berbuah gimana model tadi? Kuning. Waktu pertama nanam padi gimana prosesnya? Dari biji kan? Dari padi kan? Dari bijinya itu kan? Udah itu disemai. Udah semai tumbuh enggak ya? Setelah tumbuh naik, betul? Makin besar, betul kan? Baru dia bercabang, betul nggak? Setelah bercabang, berbuah. Nah, kalau dia berisi, dia masak di mana? Di mana? Duduk. Semakin dia berisi, semakin dia banyak isinya, semakin masaknya di mana? Kan? Makanya kita pakai ilmu padi. Ini kalian belum nggak apa, baru kita kelas 2 SMK, dah berapa? Sekali dites, ojo, ya kan? Sekali dites, nggak tahu. Sekali disuruh maju ke depan, oke, saya nggak pakai saja. Sekali disuruh maju ke depan, takut. Disuruh buat ini, tidak bisa. Lihat saya. Paham? Jadi saya kasih bekal hari ini, motivasi kepada kalian bahwa sekolah itu perlu. Tapi kalau kamu sudah berjuang maksimal sekolah itu, belajar sudah kamu lakukan 100%, sering belajar, bahkan tidak main-main, tidak masuk ke otak. Jangan stres. Jangan pegang kanan. Ya, jelas? Jangan kurang ajar. Suka curi barang. Ya, itu saya tidak suka. Lalu kalian kerja DSL, jangan sama sekali kuku kalian panjang. Kalau kuku kalian panjang, berarti kalian itu bukan mekanik. Pergi aja ke salon jadi banci. Jelas? Orang mekanik itu nggak ada kukunya panjang. Dan orang mekanik itu tidak takut kotor. Orang mekanik itu tidak puas. Jelas?
kita ini tidak boleh puas dengan apa yang sudah ada. Selalu penasaran. Nanti di sana kalian anak sekolah jangan merokok. Kalau saya tahu kalian pakai pakaian sekolah, kalian merokok pakaian sekolah, saya pecat kalian. Daripada kalian mencoreng nama sekolah saya. Ya, jelas? Kalian jangan bergaul dengan orang. Langkah hari ini. Kalau kamu mau sukses, mau berhasil, kamu tentukan hari ini, bukan besok. Besok sudah terlambat. Kesuksesan itu ditentukan hari ini. Hari ini kita melangkah. Makanya kalau kamu sudah melangkah, jangan lihat di belakang. Halo? Jelas? Jangan lihat di belakang. Kalau kamu lihat di belakang, lihat diri kamu orang miskin, lihat diri kamu bapakmu tidak begini, tidak begitu, kamu tidak akan bisa maju. Kalau kamu sudah melangkah, yakin Tuhan akan pelihara. Jabatan saya terakhir posisi hari ini adalah manajer after sales untuk Yamaha Kalimantan Barat. Lama bekerja Yamaha, masih baru masuk Yamaha tahun 2005 sampai sekarang kurang lebih masuk 18 tahun di Yamaha. Jadi cukup masih banyak lagi perlu belajar karena seperti Pak Step bilang tak ada berhenti belajar kecuali mata sudah tutup. Jadi itulah manusia. Saya cerita sedikit sebelum saya mulai materi. Saya asli orang Singkawang, lahir di kampung ke Pontianak, tidak punya keluarga, tidak punya bapak, hanya bekal badan dan baju saja. Tahun 90, mungkin ada yang belum lahir ya? Belum ya? Tahun 90, gak punya apa-apa. Jadi yang punya hanya semangat saja, Mas Eno. Jadi moto saya semangat, dan seperti Pak Step bilang, jangan kita minder jadi orang. Karena kalau minder, kita akan merasa kita nggak bisa. Itu paling penting tuh. Jadi percaya diri itu penting. Nah, berjalannya waktu, bekerja keras, pindah rumah, mungkin merasa lah ya kalau kita ngontrak setiap tahun pindah rumah. Dulu pindah rumah pakai gerobak, Pak. Kalau sekarang pakai mobil, jadi kayak gerobak itu pindah rumah. Semua saya kerjakan dengan ikhlas saya. So, apa yang saya kerjakan dengan tulus, dan satu prinsip hidup saya, dimanapun saya berada, seperti Pak Step bilang, saya harus menghargai orang itu, mau dia jabatannya apapun, mau dia tukang kebun kan, OB kan, tukang sapu kan, itu harus saya hargai. Kenapa? Roda berputar. Suatu saat tukang kebun ini bisa jadi pengusaha, nggak tahu kan? Coba kalau kita sombong dengan dia jadi pengusaha. Ini dulu sombong. Nah, jadi itulah motivasi saya. Apa yang dikatakan Pak Step ini, karena pengalaman beliau pasti jauh lebih banyak daripada saya tentang kehidupan ya, tentang kehidupan. Kalau saya hanya segelintir saja, saya cuma mengingatkan bahwa kita hanya bisa berpijak di bawah kaki kita sendiri. Dikala kita senang, orang pasti akan datang. Dikala susah, orang pasti akan menjauh. Jadi patokannya adalah berpijak dengan kaki sendiri kalau sudah dewasa. Nggak ada lagi mengharapkan teman, mungkin bisa, tapi dikala kita susah, tak ada orang lain yang bisa bantu, kita sendiri. Jadi harapan saya, motivasi tadi Pak Step, walaupun agak sedikit vulgar ya, agak sedikit, tapi bagus kalau menurut saya. Jadi kita harus melatih mental. Saya izin ke depan Pak ya. Ya, kita harus melatih mental bahwa hidup itu perlu kerja keras. Nah, jadi sampai hari ini kita bisa ada, dan orang tua harus bangga dengan kita. Karena kalau kita jadi kebanggaan orang tua itu punya satu percaya diri bahwa kalau saya sudah sukses, saya harus kasih orang tua saya pengen apa harus saya berikan. Bukan kita hanya minta terus, sampai kapan kita harus memberi. Kenapa? Orang tua itu tidak selama-lamanya dengan kita. Benar ya? Benar ya? Apalagi kalau kita merantau, nanti sudah menikah, sudah punya anak, pasti sudah sibuk. Satu pesan saya baru, suatu saat kalau sudah dewasa, sudah menikah, jangan lupakan orang tua. Kenapa? Dari kecil tuh dibesarkan, nanti jadi orang tua baru tahu. Seperti Pak Step bilang, saya punya 2 orang anak. Anak saya yang paling besar sudah SMP kelas 3, tahun depan SMA.
CPNS 3 tingginya sudah sebesar ini, tingginya 180 katanya. Jadi cukup besar ya. Tahun depan sudah SMA. Oke, saya masuk ke materi supaya kita tidak terlalu tegang. Jadi kalau ada pertanyaan semua, karena di jurusan TSM ada rangka, ada kelistrikan. Nah, jadi mesin itu bagiannya sendiri, rangka bagian sendiri, kelistrikan bagian sendiri. Cenderung dua komponen ini lebih gampang dikerjakan karena cenderung tidak berubahnya drastis. Nah, ya jadi kalau mesin motor, kalau belajar motor jangan dihafal ya. Jadi nggak ada mekanik itu belajar pakai hafal. Nggak sanggup kita hafal. Motor macam-macam kan? Mampu hafal ya. Oh ini barang ini pasang sini, ini pasang ke sini, ini pasang ke sini. Nggak bisa. Yang kita belajar itu adalah cara kerjanya. Jadi kalau ini dipasang nggak cocok, jangan dipasang. Nah, gitu aja. Karena pabrik itu semuanya pasti pas. Kalau nggak cocok, ini pasti bukan pasangan ini. Jadi caranya adalah mengetahui cara kerjanya baru kita pasang. Itu mesin jauh lebih gampang. Kalau rangka, ya pada umumnya rangka gampang lah ya. Kalau udah pasang naik berdiri, dia tidak ada masalah. Kelistrikan ini yang sekarang itu berkembang. Dulu pakai sistem platina. Platina tahu nggak sih? Nggak pernah tahu. Kita tahu nggak? Sekarang yang terbaru SGCU, namanya SGCU itu lebih canggih lagi. Jadi yang rata-rata yang SGCU itu dia starternya itu tanpa suara, kan? Ada motor sekarang yang kita ada suara kan? Betul nggak? Yang nggak ada dinamo starternya, ada kan? Motor apa yang nggak ada dinamo starternya? Yang sekarang? Aero. Apa sebutin aja? Aero. Terus apa lagi? Vario. Apa lagi? Apa? NMAX baru ya? Yang baru ada. Ada lagi? X-Max. X-Max ada starternya ya? Ada starter. Nanti saya jelasin apa untungnya ada dinamo, apa untungnya nggak ada dinamo. Itu ada pengaruhnya dari sisi performa mesin. Nah, jadi yang SGCU itu kenapa disebut SGCU? Karena barangnya itu besar sekali loh. Jadi sensornya besar sekali. Jadi antara kiprop dengan ECU-nya itu jadi satu. Nah, jadi dia nggak ada kiprop lagi. Jangan kamu cari kiprop ya. Kalau motor yang nggak ada dinamo starter itu nggak ada kipropnya. Kipropnya gabung ke ECU. Kiprop tahu kan? Jangan saya ngomong nggak tahu nih. Kiprop tahu? Tahu kan? Untuk apa kiprop? Untuk pengecasan. Jadi untuk ngecas. Nah kalau punya motor zaman dahulu, kalau lampunya sekali digas itu putus terus, berarti kipropnya yang bermasalah. Atau kalau naik motor gas tak boleh besar. Kalau gas besar lampunya putus semua. Itu kipropnya yang bermasalah. Karena apa? Kiprop itu salah satu fungsinya adalah mengubah arus dari AC ke DC. Karena lampu itu DC yang ada di motor, bukan AC. AC itu generatornya, magnetnya sama spool itu putar, keluarnya AC. Begitu keluar ke lampu jadi DC. Jangan kalau dia putus berarti arus yang masuk itu DC, nggak bisa difilter lagi, maka lampunya putus. Ada yang pernah kena stroke nggak? Tes. Lumayan lah ya setrum gue-nya. Kayak setrum listrik lah, 220 volt soalnya. Lumayan juga. Oke, saya masuk ke mesin. Mesin berubah energi panas menjadi energi kinetik melalui pembakaran. Jadi di mesin itu ada terjadi pembakaran. Jadi energi kinetik itu diubah jadi tenaga. Sistem pembuangan ya seperti knalpot lah ya. Jadi knalpot itu sistem pembuangan juga mengurangi noise atau bising kan. Knalpot itu salah satu fungsi pembuang juga untuk meredam suara. Jadi suara kalau motor nggak ada knalpot kan pasti keras kan. Satu kali satu putaran crankshaft. Jadi kenapa disebut satu langkah kerja? Jadi langkah kerja itu waktu api percikan besi itu dia gini, satu dua dan itu namanya satu kali sebut dua langkah. Jadi dua langkah. Kenapa motor 2 tak lebih laju dari 4 tak? Ya ini dengan size yang sama. Karena saya perlu ke kursi ini kalau 2 tak cuma 1 2. Tapi kalau 4 tak 1 2 3 4 dengan jarak yang sama.
Itu perbedaan antara dua tak dan empat tak. Dan dua tak itu komponen mesinnya sangat simple, betul ya? Betul kan? Buka blok isinya cuma piston sama ring, kan? Ada apa kan? Headnya nggak diisi, cuma tutup saja, simple mesinnya. Ada dua tak itu terjadi dua kompresi. Jadi kompresi itu ada di atas piston dan di bawah piston. Kenapa dua tak itu di bawah pistonnya juga kotor? Karena ada pembakaran di bawah pistonnya. Nah, jadi ada 4 tak atas 2 kali, ke bawah 2 kali. Jadi dia satu putaran crankshaft force engkol. Jadi dia harus pertama langkah hisap dulu, naik ke hisap bahan bakar, kemudian dia langkah kompresi naik ke atas, dan habis itu langkah buang terakhir. Jadi begitu dia selesai, dia akan langkah buang. Ini teori sepeda motor semua ya. Terus kenapa klep itu seperti ini, kenapa harus buka tutup, kenapa harus setel, ini semua ada aturan mainnya, tidak sembarangan ini. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Supaya jangan jelimet nih, kepalanya makin pusing nih kan. Ini baru ringan sekali nih, ini ringan sekali nih. Baru dasar sekali sepeda motor, pengetahuan basic sepeda motor. Semua motor lah ini, nggak bicara yang mahal, nggak bicara. Ya kan, umumnya. Tapi ketika petrolnya nggak ada, kita berpindah ke Petramak. Biasanya ada seperti itu. Okay. Nah, kira-kira ada nggak pengaruhnya ya dari ron yang ini? Kan kalau kita lihat petrolnya ronnya agak kecil. Ya, ronnya 90. Kalau perpindahan bahan bakar dari Pertalite ke Pertamax atau sebaliknya ya, secara mesin pengaruh enggak? Pengaruh sih tidak secara teori, selama yang digunakan itu tepat. Contoh mesin itu kompresinya 9-10/1, tergantung motor itu ada speknya macam-macam Pak. Jadi ada yang misalnya di rasio kompresinya itu 10/1, berarti ronnya boleh pakai 90. Tapi kalau dia sudah 12/1, kalau kita pakai ron 90 boleh, bisa hidup normal, tetapi dia akan mudah kotor bagian pistonnya. Tapi kalau perpindahan bahan bakar itu enggak pengaruh, apalagi kalau ronnya maksudnya tambahnya lebih tinggi atau dicampur bahan bakarnya, itu akan mengurangi ron saja, tapi secara teori bakar itu tidak pengaruh. Tapi contoh Pertamax dicampur jadi Pertalite ya, paling ronnya bisa 91 atau tetap di 90. Nah, jadi perpindahan bahan bakar tidak terlalu efek, tetapi lebih ke spek motor atau mobil juga sama. Jadi sekarang di motor itu banyak kita rekomendasi motor ini harus pakai Pertamax ya Pak. Tapi kan tergantung konsumennya Pertamax mahal, isi Pertalite. Ini bukanya secara bersamaan, kan pasti ada ketemu satu buka, satu mulai buka, satu mulai tutup. Langkah hisap, bahan bakar masuk, dia akan bilas yang sudah terbakar itu keluar. Begitu sudah masuk, piston ini sudah ke bawah, ini sudah nutup, ini masih buka kan? Ini masih buka terus, bahan bakar masuk ke bawah. Sampai piston ini ke bawah, berarti bahan bakar yang ada di sini itu, yang baru ini akan menolak yang lama. Dia akan keluar sendiri. Sudah penuh di sini, sudah ke bawah, dia akan masuk ke langkah kompresi. Langkah kompresi ini adalah piston sudah di bawah, ini bahan bakar sudah masuk semua, sudah di bawah, force engkol akan putar lagi, maka akan naik. Begitu piston ini naik, klep sudah mulai tutup. Kalau sudah mulai tutup, maka piston itu akan naik ke atas, sudah di puncak, maka busi itu akan percikan api. Dan piston didorong turun. Begitu turun, terjadilah langkah usaha. Nah, langkah usaha tadi yang saya bilang, si ininya masukin bahan bakar, ininya mulai keluar. Nanti dia masuk lagi langkah buang. Jadi bahan bakar yang sudah terbakar itu dibuang keluar. Nah, prosesnya adalah begitu piston turun, secara otomatis sih turun, bahan bakar naik itu sekian detik, cepat sekali lah pokoknya. Cepat sekali masuk, tapi kalau diteorikan lambat, pistonnya masuk pelan-pelan, ini buka, bahan bakar masuk, ini mulai buka, bahan bakar dorong dia keluar. Karena yang baru ini tekanannya positif, yang sudah terbakar itu negatif, dia akan keluar dengan sendiri.